Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami datang dengan penuh syukur Tuhan. Karena Engkau benar-benar Bapa yang mengasihi kami. Engkau memberkati hidup kami dengan berkat yang terbaik, yaitu firman-Mu sendiri. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Biar turun anugerah-Mu buat semua kami yang mendengar. Sehingga apa yang kami dengar benar-benar firman-Mu yang membuat kami bertumbuh semakin mengasihi Engkau dan mengenal Engkau. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Mari Roh Kudus urapi kami, supaya kami mendengar firman Tuhan dengan hati yang baik, supaya kami mengalami bahwa firman itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya mau share tentang satu kebenaran yang beberapa waktu ini Tuhan berbicara di dalam hidup saya. Dan ketika saya merenungkan firman itu, bukan kebetulan pas di gereja kami nanti akan berjalan pendalaman Alkitab atau dikenal dengan nama Peron. Dan saya mendapat kesempatan untuk mengajar di dalam Peron itu. Peron bagian kedua, judulnya Alkitab adalah firman Tuhan. Wah, ini pas sekali dengan apa yang Tuhan berbicara kepada saya, saudaraku ya. Dan pagi hari ini saya mau bagikan buat semua kita. Hari-hari ini saudaraku, saya benar-benar merasakan di dalam doa. Dan saya benar-benar berseru kepada Tuhan. Supaya saudara dan saya benar-benar rindu hari-hari ini setiap kali kita mendengar firman Tuhan. Satu hal yang kita rindukan adalah firman itu benar-benar jatuh di tanah hati yang baik, kata Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya firman ini bertumbuh dan berbuah, saudara. Saya percaya ini kerinduan hati Tuhan. Saudara dipanggil untuk menjadi orang percaya. Saudara diberkati oleh Tuhan dengan kebenarannya. Dan Tuhan sangat rindu saudara dan saya ini mengalami kebenaran. Ya, mengalami kuasa firman Tuhan itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya hidup kita ini mencerminkan akan kebenaran itu sendiri, saudara. Dan saya percaya kalau satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ungkapkan, di mana benih itu kalau jatuh di tanah yang baik, dia akan berbuah. Tuhan ngomong ada yang 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan saya percaya ini penggambaran yang jelas bahwa Tuhan merindukan kita bisa maksimal mencerminkan kebenaran itu benar-benar nyata di dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu pelajaran Peron yang kedua ini sangat luar biasa. Ini menjadi perenungan saya. Dan saya berdoa buat diri saya sendiri, juga buat saudara semua yang mendengar pagi hari ini. Kalau Alkitab adalah firman Tuhan, saudara benar-benar mesti berdoa. Sekali lagi berdoa dan berdoa. Kalau Alkitab itu benar-benar firman Tuhan, pertanyaannya buat kita semua, kita membaca ndak Alkitab itu? Ya. Dan terlebih sekali lagi saudara, bukan hanya membaca saja, tapi kita benar-benar ndak punya kerinduan bahwa firman Allah itu benar-benar berkuasa atas hidup kita. Kita merindukan ndak firman Tuhan itu berbuah-buah di dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita itu benar-benar mencerminkan akan kebenaran itu sendiri, saudaraku. Ini benar-benar menjadi doa seruan hati saya hari-hari ini.
Saya akan membacakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ini surat ditulis Paulus buat anak rohaninya yang bernama Timotius. Ayat 15 mengatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil, ini penting sekali saudaraku, dari kecil, dari sekolah minggu, ya, Paulus menulis ini dengan luar biasa. Dia mengatakan engkau sudah mengenal kitab suci. Ini tulisan ini benar-benar menggetarkan hati saya, saudara. Ya, saya ulangi lagi, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dan ini pewahyuan yang luar biasa yang Paulus tulis buat Timotius. Ya, bahwa kitab suci, Alkitab yang kita percayai sebagai firman Tuhan, semakin kita membaca, semakin kita merindukan mengalami firman itu, semakin kuat juga iman kita. Hanya melalui Yesuslah saudara dan saya bisa selamat, saudaraku. Ya, ayat 16 mengatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ya. Kalau sekali lagi kita mempercayai bahwa Alkitab itu firman Allah, saudara benar-benar pasti menangkap satu hal yang Tuhan rindukan, bahwa firman-Nya itu bermanfaat. Saya percaya semua orang pasti suka dengan hal yang bermanfaat. Tapi hari-hari ini juga saya melihat banyak orang menggunakan waktu-waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, saudaraku. Ya. Dan generasi kita yang masih kecil-kecil, waduh, hari-hari ini benar-benar banyak contoh yang memprihatinkan. Waktu-waktu mereka dibuang untuk game, dan game. Tidak seperti Timotius. Ya mungkin zaman Timotius belum ada HP, saudaraku ya. Tapi ini yang luar biasa dicatat sejak kecil. Mengenal kitab suci. Wih, keren banget saudaraku ya. Dan ayat 16 tadi seperti saya bacakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saya percaya kalau firman Allah itu isinya kebenaran, maka yang kita dapati manfaat ketika kita diajar oleh firman Tuhan adalah hidup saudara dan saya semakin merindukan untuk hidup benar. Hidup benar itu warnanya cuma satu, saudaraku. Yaitu hidup saudara dan saya mesti mudah bertobat. Itu buahnya, saudara. Ya, jadi ini luar biasa. Tulisan yang diilhami Allah itu akan menuntun kita akan semakin dekat dengan yang memberi ilham itu sendiri, saudaraku. Ya. Yang kedua, Paulus menulis begini, untuk menyatakan kesalahan. Ya. Firman Tuhan itu terang di dalam hidup kita. Maka dia akan menerangi hal yang gelap dalam hidupmu dan hidupku. Ya. Dia akan menyatakan hal-hal yang tidak benar yang kita lakukan, saudaraku. Ya. Dan kemudian dia mengatakan begini, untuk memperbaiki kelakuan, karakter. Ya. Banyak cemoohan, Kristen model kok ngono. Wong Kristen kok pendendam. Wong Kristen kok ngamukan. Saudaraku, ini memprihatinkan. Tapi ada kabar baik. Sekali lagi ini kabar baik, saudaraku ya. Kalau kita mengizinkan kebenaran, maka kebenaran itu akan memperbaiki.
kelakuan, karakter kita. Ya. Ini luar biasa, saudaraku. Kemudian yang terakhir, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, saya percaya hari-hari ini yang Tuhan rindukan adalah kita sebagai pengikut Yesus. Hidup kita itu sepadan, ya, dengan kebenaran itu, saudaraku. Dan saya percaya segala tulisan yang dielkan makna Allah itu memang benar-benar bermanfaat di dalam hidup kita. Biar ini menjadi doa kerinduan hati saudara dan doa saya kerinduan hati saya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami kembali sudah mendengar firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami. Supaya benar-benar kami mengalami kebenaran yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bahwa hidup kami adalah hidup yang mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.